Amin. Oke anak-anak, coba kalian tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Rumuskan. Apa yang kalian ketika saat tarik nafas? Ada udara masuk ibu sama keluar ibu. Oke. Ada udara. Jangan ketawa. Oke. Siapa yang tahu hari ini kita akan bicara tentang apa? Tentang pernapasan ibu. Oke, tepuk tangan untuk Jessie. Jadi anak-anak, topik pembelajaran kita hari ini adalah sistem pernapasan manusia. Tapi kita akan membahas tentang organ-organ pernapasan manusia dan prosesnya. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu kalian mampu menyebutkan organ-organ pernapasan manusia. Yang kedua, melalui media gambar dan demonstrasi, kalian mampu menjelaskan fungsi tiap organ pernapasan. Yang ketiga itu, kalian mampu mendeskripsikan proses inspirasi dan ekspirasi secara sederhana. Oke anak-anak, sebelum ke materi supaya kalian lebih semangat, kita nyanyi dulu. Ayo berdiri semua. Tahu lagu toh? Tahu ibu. Oke, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Ayo belajar sistem pernapasan, oksigen ke hidung, baring-baring rangkaian, lewati bronkus, hidupkan bronkiolus, sampai alveolus, hidupkan CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Sudah ibu. Oke, silakan duduk. Coba perhatikan gambar ini. Siapa yang tahu apa itu sistem pernapasan? Saya ibu. Oke, Jessie. Sistem masuknya udara dan mengeluarkan udara. Oke, tepuk tangan untuk Jessie. Mungkin ada yang lain. Sama ibu. Oke. Jadi anak-anak, sistem pernapasan adalah kumpulan organ yang mengambil oksigen O2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 hasil metabolisme. Proses ini disebut pernapasan atau respirasi. Oke anak-anak, ibu mau tanya dulu, ada berapa organ pernapasan manusia? Ada 8 ibu. Ada 8, coba sebutkan. Hidung, tenggorokan, laring, paru-paru. Oke, tepuk tangan untuk Sutri. Siapa yang tahu? Saya ibu. Oke, coba sebutkan. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus dan paru-paru. Oke, tepuk tangan untuk Jessie. Dari anak-anak, organ pernapasan manusia ada 8. Yang pertama itu hidung, kedua faring, yang ketiga laring, keempat trakea, kelima bronkus, keenam bronkiolus, ketujuh alveolus dan ke-8 paru-paru. Yang pertama itu hidung. Siapa yang tahu apa fungsi hidung? Oke, Nila. Untuk menghirup udara ibu. Oke, siapa lagi? Kalau hidung mancung ibu supaya cantik. Aduh. Oke anak-anak, untuk tidak mengurangi jawaban kalian, fungsi utama hidung adalah pintu masuk udara, rambut halus dan selaput lendir menyaring debu, menghantarkan dan melembabkan udara sebelum lanjut ke saluran pernapasan. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Organ pernapasan manusia. Trakea ibu. Tadi yang kedua adalah faring. Anak-anak, faring adalah rongga di belakang hidung atau mulut, persimpangan saluran pernapasan dan pencernaan. Siapa yang tahu apa itu fungsi faring? Mengeluarkan udara dari hidung ke laring. Oke, tepuk tangan untuk Sutri. Jadi anak-anak, fungsi dari faring adalah menyalurkan udara dari hidung ke laring. Yang ketiga, apa organ yang ketiga anak-anak? Siapa yang tahu? Laring. Oke, organ yang ketiga adalah laring atau pangkal tenggorokan. Berisi pita suara, menghasilkan suara dan mencegah makanan masuk saluran nafas. Siapa yang tahu apa fungsi dari laring? Angkat tangan. Menyalurkan udara ke trakea ibu.
suara. Oke, siapa lagi yang tahu? Tepuk tangan untuk Jesse dan Sutri. Dan fungsi dari lari adalah tempat kita suara menyalurkan udara ke trakea. Yang ketiga itu membantu menghasilkan suara. Yang berikut adalah trakea. Jadi anak-anak, trakea adalah pipa penghubung antara laring dan bronkus. Ininya diperkuat cincin, tulang raga dan berbentuk C agar tetap terbuka. Lapisan sila atau rambut kita membantu mengeluarkan kotoran. Siapa yang tahu apa fungsi dari trakea? Tidak tahu? Tidak tahu. Oke, jadi anak-anak, fungsi dari trakea adalah menyalurkan udara ke bronkus dan menyaring kotoran. Jadi organ yang keenam adalah bronkus. Jadi anak-anak, bronkus adalah percabangan trakea untuk paru-paru kanan dan kiri. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih besar. Fungsinya itu menyalurkan udara ke bronkiolus. Yang ketujuh itu apa? Bronkiolus. Coba yang bisa membaca. Apa yang mana itu? Yang di bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang lebih kecil di dalam paru-paru yang berakhir pada alveolus. Fungsinya menyalurkan udara ke alveolus. Jadi anak-anak, fungsi dari alveolus bronkiolus itu menyalurkan udara ke alveolus. Sudah paham? Sudah, Ibu. Di dalam organ tubuhnya kita, Ibu, mana yang dinamakan dengan bronkiolus? Bronkiolus. Jadi anak-anak, coba perhatikan dulu. Ini yang disebut bronkiolus. Mengerti? Mengerti, Ibu. Oke. Jadi anak-anak, organ pernapasan yang ketujuh adalah alveolus. Alveolus adalah kantung udara kecil tempat terjadinya pertukaran gas O2 masuk ke darah, CO2 keluar dari darah. Fungsinya tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Apa fungsinya tadi? O2 itu keluar dari darah. CO2 keluar dari darah. Satu-satu angkat tangan. Oke, lu silakan. Kalau gas O2 itu dia masuk ke darah, sedangkan CO2 dia keluar dari darah. Oke, tepuk tangan dulu Jesse. Tapi lebih tepatnya fungsi dari alveolus itu tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Yang kedelapan adalah paru-paru. Oke, sama orang kata dulu. Saya Ibu. Oke, silakan. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan dalam rongga dada. Manusia memiliki dua paru-paru, kanan 3 lobus dan kiri 2 lobus. Di dalamnya terdapat jutaan alveoli untuk pertukaran gas. Fungsinya organ utama pernapasan dan tempat pertukaran gas terjadi. Oke, jadi anak-anak, fungsi dari paru-paru adalah organ utama pernapasan dan tempat pertukaran gas terjadi. Bagaimana, sudah paham? Sudah ya Ibu. Kalau kalian sudah paham, ada berapa tadi sistem pernapasan manusia? Ada 8. Oke, coba sebutkan. Hidung. Yang kedua, tenggorokan. Pari. Yang ketiga, lari. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, pintar sekali, tepuk tangan. Karena kalian sudah paham, kita lanjut. Dalam sistem pernapasan manusia ada proses pernapasan. Siapa yang tahu ada berapa proses pernapasan? Ada hidung. Siapa yang tahu ada berapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi anak-anak, proses pernapasan ada dua, yaitu proses pernapasan inspirasi dan proses pernapasan ekspirasi. Yang pertama, proses pernapasan inspirasi. Inspirasi yaitu menghirup udara, yaitu proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Ketika kita menghirup udara, diafragma berkontraksi atau turun. Tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, tekanan paru-paru turun dan udara masuk mengisi paru-paru. Apa tadi proses inspirasi? Menghirup udara. Pintar sekali. Yang kedua adalah proses pernapasan ekspirasi. Jadi anak-anak, proses pernapasan ekspirasi itu adalah menghembuskan udara. Proses
alveolus dan paru-paru. Coba perhatikan. Beginilah pada saat kita menghirup udara, paru-paru kita akan pada saat kita menghirup udara, paru-paru akan mengempes. Apa tadi menghirup udara? Disebut proses inspirasi. Kalau menghembuskan udara tadi ekspirasi. Bagaimana, sudah paham? Benar, sudah paham? Oke, kalau kalian sudah paham, sekarang kalian mengerjakan FKPD ya. Ibu ada pulpen lebih kayak gitu Ada Mbak Amila tidak mau berkuwi. Ya, lain kali kalau sekolah ada pulpen ya. hilang tadi. Kenapa sampai hilang? Dari keras Bang. Aduh, nanti sampai di rumah cerita ya. Jangan lupa tulis nama ya. Iya, Ibu. Nanti presentasi satu-satu di depan ya. Sudah Ibu. Oke, tunggu teman-teman dulu. Sudah. Itu Ibu. Sudah selesai? Siapa yang sudah? Saya. Oke, silakan presentasi. Selamat siang Ibu. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, sebutkan secara berurutan apa saja organ-organ pernapasan manusia. Jadi yang pertama adalah hidung, kedua laring, ketiga faring, keempat trakea, kelima bronkus, keenam bronkiolus, ketujuh alveolus, dan ke-8 adalah paru-paru. Soal yang kedua, sebutkan proses-proses pernapasan pada manusia. Jadi prosesnya ada dua jenis. Yang pertama, inspirasi dan yang kedua ekspirasi. Oke, tepuk tangan untuk Jessica dulu. Jadi ada perbaikan ya. Sebutkan tadi soalnya sebutkan secara berurutan apa saja organ pernapasan manusia. Jadi yang kedua itu faring, dia punya bola balik ya. Yang kedua faring dan ketiga lain. Oke, tepuk tangan lagi untuk sekali lagi untuk Jessi. Siapa lagi yang sudah? Oke, silakan. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang pertama itu, gimana bunyinya? Sebutkan secara berurutan apa saja organ-organ pernapasan manusia. Jadi yang pertama itu hidung, laring, faring, bronkus, bronkiolus, trakea, alveolus, dan paru-paru. Pertanyaan yang kedua itu, apa saja proses pernapasan manusia? Saya hanya menyebutkan saja itu. Yang pertama itu inspirasi dan ekspirasi. Oke, tepuk tangan untuk jangan dulu pulang. Ada perbaikan. Jadi organ pernapasan manusia secara berurutan ada hidung, yang kedua dia punya laring, seharusnya itu faring, yang ketiga itu trakea. Apa? Yang keempat itu trakea, yang kelima itu bronkus ya. Perbaikan lagi ya. Oke, selanjutnya itu karena kalian tidak apa? Tidak mendengarkan ibu pada saat penjelasan. Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan hasil kerja saya. Jadi pertanyaannya itu sebutkan secara berurutan apa saja organ-organ penerapan manusia, pernapasan. Yang pertama hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, dan yang ketujuh alveolus, ke-8 paru-paru. Pertanyaan yang kedua teman-teman, apa saja proses pernapasan manusia? Yaitu
Yang pertama eksparasi dan yang kedua inspirasi. Oke, tepuk tangan untuk Kila. Jadi jangan berulang. Dia punya di nomor 1 benar semua. Yang kedua disebutkan proses perasaan. Yang pertama itu inspirasi. Yang kedua disebut ekspirasi. Oke, silakan dulu. Bagaimana? Sudah paham semua? Iya, Ibu. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ibu tanya sekali lagi, sudah paham semua? Sudah, Ibu. Oke, karena sudah paham, Ibu mau tanya dulu. Ada berapa dari sistem organ pernapasan manusia? Ada berapa? Oke, coba sebutkan. Hidung, Faring, rahim, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Sabar dulu. Kalau proses pernapasan manusia ada berapa? Ada dua. Coba sebutkan. Inspirasi dan ekspirasi. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, anak-anak, karena kalian sudah paham pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, satu orang pimpin doa. Silakan. Berdiri semua. Guru dan teman-teman dalam teori ilmu. Perlahan nyatakan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra dan